Oke, halo warga Konoha, apa kabar semua? Halo Sobat Waras, jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Terima kasih kawan-kawanku untuk kalian semua yang tetap support Pavel dan terima kasih ya. Tak henti-hentinya saya sampaikan kepada kita semua, Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat ya. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk dan maut dan berikan kepada Anda hidup yang kekal. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa ya, karena tidak ada jalan keselamatan lain yang Allah beri kepada manusia selain di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, ini Sobat Waras, informasi yang akan kita bahas Mesir. Yang kita tahu kawan-kawan, apalagi di Indonesia, pendukung Palestina itu sangat dipuja-puja ya. Dan pendukung Palestina itu ya, pendukung Hamas itu ya, itu dimulai dari presidennya, menlunya ya, hampir seluruhnya lah ya, dari pemerintah kita sampai ke rakyat-rakyat jelatannya, hampir sebagian ya, sebagian besar lah ya, kawan-kawan, itu pendukung Hamas, sangat kuat ya, sangat kuat mendukung Hamas kawan-kawan. Dan di Indonesia bebas ya, Anda mau mengibarkan bendera Palestina ya kan, lalu digandeng dengan bendera Indonesia boleh ya. Dan banyak video yang beredar saya lihat, bendera Palestina di atas, bendera Indonesia di bawah, itu kan. Mereka mengibarkan, ada juga yang bendera Indonesia di atas, lalu di bawahnya bendera Palestina satu tiang lagi ya kawan-kawan. Saya nggak tahu ya, kita ini sebenarnya warga negara Indonesia atau warga negara Palestina ya. Dan yang anehnya, walaupun bendera Indonesia ya dilecehkan sedemikian rupa dan disandingkan dengan bendera Palestina, lalu satu tiang kawan-kawan ya, dikibarkan satu tiang, tapi pemerintah kita tidak berkomentar ya, santai aja ya, sepertinya mereka happy-happy aja melihat semua itu ya. Dan kawan-kawan, beda ya dengan Mesir. Mesir ini agak lain ya, padahal Mesir ini boleh dibilang sangat dekat ya, berbatasan langsung dengan Hamas, dengan Gaza. Tapi yang anehnya di Mesir ya, warganya yang menyerukan dukungan atau mengibarkan bendera Palestina itu justru ditangkap kawan-kawan. Bahkan ya, beberapa waktu lalu viral ya, di mana ada penggemar klub sepak bola ya, yang penggemarnya mendukung Palestina di saat pertandingan, menyanyikan yel-yel Palestina, itu ditangkap oleh pemerintah Mesir dan dipenjara ya. Itulah kawan-kawan yang terjadi di sana. Karena kawan, mereka tahu persis ya bahwa Hamas itu tidak baik gitu loh. Hamas itu mengancam, bukan hanya mengancam Israel, Hamas juga itu akan mengancam Mesir gitu. Karena mereka tahu sifat dari Hamas ini benar-benar sangat-sangat biadab dan jahat lah gitu kawan-kawan ya. Dan di Mesir ya, hal-hal yang berbau Palestina, berbau Hamas itu justru sangat-sangat dilarang ya. Ini informasinya kawan-kawan, yang saya temukan ini ya. Mesir ya, perpanjang penahanan 59 penggemar klub sepak bola Al Ahly karena dukung Palestina. Jadi karena mendukung Palestina, Mesir memperpanjang penahanan 59 penggemar. Dan Anda tahu mereka ini masih anak-anak sekolah loh ya, sebagian anak-anak sekolah ya. Bahkan dalam informasi ini yang saya baca bahwa mereka ini terancam juga akan dikeluarkan dari sekolah ya. Karena apa? Dalam masa penahanan ini mereka tidak bisa ikut ujian ya, mereka terancam akan dikeluarkan dari sekolah. Di luar nulur ya. Padahal Mesir ini negara Islam, tapi kenapa dia sama sekali tidak bersimpati dengan boleh dibilang Hamas ya. Bahkan kita tahu Mesir pun tidak menurunkan pasukan untuk membela Hamas melawan Israel ya. Padahal mereka berbatasan langsung di sana. Karena Mesir tahu bahwa tabiat Hamas itu adalah berbahaya.
bukan hanya Israel yang menjadi sasaran mereka. Kalau mereka sudah berhasil menaklukkan Israel, ya ke depan mereka pun akan menghancurkan Mesir dan negara-negara Islam di Timur Tengah lainnya. Inilah yang diwaspadai oleh Mesir. Jadi ya kita perlu sadar gitu loh. Kenapa kita harus membela teroris Hamas? Kenapa gitu loh? Padahal teroris Hamas ini begitu jahat. Dan ketika Israel membela diri, kenapa kita harus kejang-kejang dan kesurupan? Ya itulah kawan-kawan ya, dinamika kehidupan ya di Konoha ini ya. Yang jahat dibela, ya kan? Yang memberantas kejahatan justru dikecam. Itulah yang terjadi saat ini. Kenapa bangsa kita ya sepertinya jalan di tempat, tidak maju-maju, karena rupanya kita ini lebih membela kejahatan daripada membela kebenaran. Saya dalam posisi tidak mendukung tidak membela Israel atau tidak membela Hamas ya. Tidak, kita netral saja. Penyebab kehancuran di Gaza atau kehancuran Hamas Palestina hari ini salah siapa? Anda harus bicara jujur dulu. Kalau Anda tidak bisa bicara jujur, Anda akan menjadi ya pembohong, pendusta dan orang yang munafik gitu loh. Kalau Anda mau bicara jujur, ya semua ini penyebabnya 7 Oktober. Tidak ada yang lain. Kalau 7 Oktober itu Hamas tidak seberingas itu, ya saya percaya Timur Tengah akan kondusif dan tidak akan seramai ini. Ya. Jadi semoga tayangan ini membuat kita sadar dan waras, dan kabar yang terbaru yang juga saya baca bahwa Israel sudah selesai melakukan pertemuan, dan ternyata pertemuan itu menghasilkan sebuah keputusan. Israel akan secara penuh menghancurkan Hizbullah di Lebanon. Karena kenapa? Hizbullah sudah diberikan peringatan berkali-kali, tapi tidak mau menarik diri, tapi terus menggempur Israel. Ya, jadi solusinya tiada lain. Solusinya adalah Hizbullah juga harus dirubah seperti kondisi Gaza saat ini. Ya, kalau hal ini terjadi, nanti lagi-lagi Israel lagi yang salah, Israel lagi yang dikutuk oleh warga Konoha. Ya, padahal Hizbullah sendiri yang ikut campur untuk coba-coba melawan Israel. Oke, bagaimana menurut kawan-kawan? Silakan berikan komentar Anda ya di kolom komentar. Ya, salam waras, God bless you and bye-bye, salam. Ya, puji Tuhan, plafon sudah selesai juga dicat, dan sekarang ini sedang pemasangan instalasi listrik. Itu ya, instalasi listriknya. Ya, dipasang, dan ini dia kabel-kabelnya. Ya, di sini juga. Misalnya kabel-kabelnya itu semua sudah terpasang. Ini meterannya ini. Ya, puji Tuhan ya. Kalau sudah selesai semua pemasangan lampu-lampu, instalasi, ya tinggal kita bongkar setelan untuk kita lantai. Thank you semuanya. Mudah-mudahan Desember sudah di sini kita ibadah Natal perdana. Tuhan memberkati.